Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Irawan. Saya di sini akan membawakan sedikit tentang hak penyandang disabilitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak penyandang disabilitas itu telah tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 20 Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang pertama, ada disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak seperti pasca amputasi atau lumpuh layu, kaku, paraplegi, cerebral palsy karena stroke atau kusta atau orang kecil. Yang kedua, ada penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata-rata. Ini contohnya seperti kelambatan dalam belajar, disabilitas gerahita, atau Down syndrome. Yang ketiga, ada penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Yang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, ansietas, depresi, dan gangguan kepribadian. Lalu yang kedua ada disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada interaksi sosial. Yang keempat ada penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, atau disabilitas bicara. Terdapat penyandang disabilitas ganda atau biasanya dua atau lebih penyandang disabilitas sekaligus, seperti contohnya tunarungu dan tunawicara, atau tuna netra dan tuna rungu, seperti itu. Nah, ini karena kita sedang membahas disabilitas, saya hanya ingin mengingatkan bahwa penyandang disabilitas fisik, mental, atau ganda memiliki kesamaan hak ya. Jadi di sini haknya mereka itu sama dan setara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hak lebih banyak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah istilah yang sering digunakan untuk menggantikan istilah human right, fundamental right, atau basic right. Pengertian HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 1 angka 1, yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat dan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusianya. Pengertian penyandang disabilitas ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang. Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, di mana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkannya partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lain. Pengertian yang hampir sama diberikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hak bagi penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional. Jadi sebelumnya penyandang disabilitas itu merupakan salah satu kelompok mayoritas di dunia yang mana jumlahnya itu kurang lebih sekitar 600 juta jiwa dan 2/3-nya itu tersebar di negara berkembang. Istilah cacat itu juga meliputi segala bentuk batasan fungsional yang berbeda dan terdapat di segala populasi. Awalnya penyandang disabilitas ini tidak masuk ke dalam kelompok rentan
di dalam International Bill of Human Rights. Sekalipun tidak mengatur secara tegas tentang penyandang cacat, namun Deklarasi Umum HAM ini ditujukan atas perlindungan hak-hak yang berada di dalamnya. Pelindungan terhadap ICE-SCR ini ditemukan di dalam standar rules, di mana standar dengan konvenen hak atas perlakuan diskriminatif, yaitu penghapusan bentuk diskriminatif yang menjadi para penyandang cacat ini nantinya akan hidup dengan mandiri. Hak lain yang disebutkan juga ada hak kesehatan dan pendidikan. Terima kasih. Pada tahun 1970-an diadakan beberapa deklarasi, yaitu Deklarasi Penyandang Cacat Mental pada tahun 1971 dan Deklarasi Hak-Hak Penyandang Cacat pada 1975. Dengan deklarasi tersebut menguatkan keberadaan mereka sebagai subjek dari Deklarasi HAM. Dalam deklarasi ini mengartikan setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara keseluruhan atau sebagian, sebagaimana layaknya individu normal dan atau kehidupan sosial sebagai akibat dari kekurangannya, baik bawaan lahir maupun tidak, dalam mengenai mental maupun fisiknya. Deklarasi ini mendorong organisasi internasional maupun nasional agar bergerak di bidang advokasi terhadap penyandang disabilitas. Bagi penyandang cacat dan keluarganya harus diberi informasi mengenai hak-hak yang terkandung dalam deklarasi. Adapun hak-hak tersebut yaitu hak-hak sipil dan politik sebagaimana dimiliki oleh warga negara lainnya. Hak atas berbagai tindakan yang ditujukan supaya mereka menjadi mandiri, hak atas berbagai pelayanan seperti medis, hak untuk mendapatkan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya, dan hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang bernilai komersil dan bergabung dengan serikat pekerja. Lalu ada hak atas perlindungan terhadap praktek eksploitatif. Berikut berdasarkan sumber para 13 deklarasi mengenai hak-hak penyandang cacat. Deklarasi mengenai hak-hak penyandang cacat mental dibentuk atas dasar keyakinan bahwa orang-orang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama dengan manusia sebagai layaknya manusia lainnya. Deklarasi ini menyatakan dan mempunyai prinsip beberapa, yaitu para penyandang cacat mental berhak atas perawatan medis yang tepat dan pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuannya secara potensial, hak atas keamanan ekonomi, hak untuk melakukan pekerjaan yang produktif dan standar hidup yang layak, dan untuk keluarga yang tinggal bersama orang-orang cacat berhak atas menerima bantuan. Adapun hak untuk mendapatkan perlindungan atas berbagai perlakuan eksploitatif, misalnya merendahkan dan menyalahgunakan wewenang. Penyandang cacat dan keluarganya itu harus mengikuti informasi mengenai hak-hak yang terkandung dalam deklarasi. Adapun hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik sebagaimana dimiliki oleh warga negara. Hak atas berbagai tindakan yang ditunjukkan supaya mereka menjadi mandiri, hak kasus berbagai pelayanan seperti medis dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang bernilai komersil dan bergabung dengan serikat pekerja, dan hak atas perlindungan terhadap praktek eksploitasi. Deklarasi mengenai hak-hak para penyandang cacat mental dibentuk atas dasar keyakinan bahwa orang memiliki keterbelakangan mental pun memiliki hak-hak yang sama dengan manusia yang lain. Deklarasi ini menyatakan beberapa prinsip bahwa para penyandang cacat mental berhak atas perawatan medis yang tepat dan pendidikan yang layak dan mampu mengembangkan kemampuannya secara potensial, hak atas keamanan ekonomi untuk melakukan pekerjaan yang produktif dan standar hidup yang layak, keluarga yang
tinggal bersama dengan orang-orang cacat berhak atas bantuan, hak untuk mendapatkan perlindungan atas berbagai perlakuan yang eksploitatif, merendahkan dan menyalahgunakan wewenang. Dalam hal ketidakmampuan dari orang-orang cacat mental itu melaksanakan hak-hak tadi, maka prosedur yang ditunjukkan sebagai pembatasan tersebut harus memuat ketentuan dari segala bentuk penyalahgunaan. Kemudian, prosedur ini pun didasarkan atas evaluasi mengenai kemampuan sosialnya oleh para ahli yang mumpuni dan harus menjadi aspek penilaian ulang untuk dilakukan banding. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas secara khusus pada anak diatur dalam Convention on the Right of the Child atau CRC pada pasal 123. Yang pertama itu para negara peserta mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental dan cacat fisik harus menikmati kehidupan secara utuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri, dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat. Yang poin kedua itu, para negara peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia. Pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan sesuai dengan ketentuan keadaan si anak dan keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak tersebut. Poin ketiga, dengan mengakui kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal ini harus disediakan dengan cuma-cuma. Setiap disediakan dengan cuma-cuma waktu mungkin dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua dan orang lain yang merawat si anak, dan harus dirancang untuk menjamin hak anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja, dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang paling sepenuh mungkin, dan pengembangan perorangan si anak tersebut, pengembangan budaya dan jiwanya. Poin keempat, para negara peserta harus meningkatkan dalam semangat kerjasama internasional pertukaran informasi yang tepat di bidang perawatan kesehatan yang preventif dan perlakuan medis, psikologis, dan fungsional dari anak cacat, termasuk informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan, dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan para negara peserta untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian mereka dan anak. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada 4 prinsip yang telah ditentukan oleh Komite CRC. Jadi 4 prinsip ini adalah prinsip yang dijadikan acuan sebagai acuan pusat anak yang mengidap kecacatan itu memiliki hak sepenuhnya atas kehidupannya. Nah, untuk yang pertama itu ada prinsip non-diskriminasi yang memuat agar penerapan hak-hak dalam konvensi meliputi seluruh golongan anak. Kedua, ada prinsip yang berkepentingan terbaik untuk anak-anak. Melalui ini, komite telah mempertimbangkannya, harus menjadikan kepentingan anak-anak penyandang cacat itu sebagai hal terpenting. Kemudian untuk prinsip yang ketiga,
yaitu ada hak untuk hidup dan mempertahankannya dan berkembang yang memuat dalam 6 pasal CRC. Untuk prinsip yang keempat, yaitu prinsip untuk didengar dan berpartisipasi, yaitu melalui ini diharapkan anak-anak penyandang cacat tidak lagi termarginalisir atau menurut jurnal yang saya baca, jadi keempat prinsip ini adalah suatu acuan sebagai pusat pengendalian hak-hak anak cacat, karena anak cacat ini memiliki hak yang sama dengan manusia-manusia pada umumnya. Jadi mereka berhak untuk dilindungi, berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan lain-lain. Seperti pada prinsip yang telah disebutkan oleh CRC yang telah saya katakan tadi, 4 prinsip tersebut itu sebagai acuan. Kemudian pada Convention on the Right of Persons with Disabilities atau CPRD atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas saat ini menjadi instrumen HAM internasional yang penting mengatur tentang penyandang disabilitas. Jadi orang yang memiliki disabilitas atau orang yang mengidap disabilitas ini memiliki hak asasi, bahkan hak asasinya telah dilindungi tidak hanya pada suatu negara, melainkan telah dilindungi oleh HAM internasional. Jadi bagi siapapun yang menelantarkan anak atau orang yang mengidap disabilitas, maka dia akan diberikan sebuah hukuman sesuai dengan undang-undang yang telah diterakan atau telah ditetapkan oleh suatu negara hingga undang-undang yang ditetapkan oleh internasional. Untuk garis besar pemikiran CPRD tadi adalah Convention on the Right of Person with Disabilities. Nah, di sini tuh ada beberapa garis besar pemikiran. Yang pertama ada praktek diskriminasi merupakan objek yang oleh CRPD diupayakan untuk dihapus. Jadi untuk yang pertama yaitu pendiskriminasian anak atau orang yang penyandang disabilitas, maka oleh CPRD itu berupaya untuk menghapuskannya. Untuk yang kedua, karena memiliki objektif untuk menghapus praktek diskriminasi, maka sangatlah logis apabila CRPD diperluas untuk menghapus praktek diskriminasi yang didasarkan pada kecacatan. Jadi, karena CPRD itu telah mengupakan penghapusan diskriminasi orang pengidap disabilitas, maka upaya dari CPRD tersebut telah didukung atau sangat logis apabila diperjuangkan. Jadi di sini CPRD memberikan upaya yang sangat besar agar mengurangi hingga menghapuskan perlakuan diskriminasi terhadap orang penyandang disabilitas. Karena apa? Manusia penyandang disabilitas tersebut adalah manusia sama halnya dengan manusia biasa yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta dengan demikian adanya, tetapi di dalam dirinya meskipun dia memiliki kekurangan, pasti
orang yang penyandang disabilitas telah diberikan kelebihan, hanya saja mungkin belum diketahui atau belum diasah untuk mengetahui keahliannya tersebut. Untuk selanjutnya, terdapat 8 prinsip yang menjadi pedoman negara peserta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam CRPD. Jadi CRPD tadi, atau saya ingatkan kembali, Convention on the Right of Person with Disabilities, itu merekrut beberapa negara untuk bergabung dalam menghapus diskriminasi manusia penyandang disabilitas. Jadi di sini ada beberapa gabungan negara seperti organisasi internasional pada umumnya. Tetapi organisasi ini diperuntukkan khusus untuk manusia atau anak penyandang disabilitas. Nah, untuk prinsipnya yaitu ada 8. Yang pertama, penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang. Jadi, manusia penyandang disabilitas ini, untuk prinsip yang pertama, mereka berhak untuk dihormati atas martabat yang dia miliki. Walaupun dia memiliki kekurangan yang disebut dengan disabilitas, tetapi sama pada umumnya seperti manusia di sekitarnya, wajib untuk kita hormati. Kemudian mereka juga memiliki kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang. Jadi mereka walaupun memiliki keterbatasan atau kecacatan pada fisiknya atau misal pada mentalnya, tetapi mereka memiliki kebebasan atas dirinya dan kemandirian atas dirinya. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya keluarganya, tidak berhak untuk mengatur atas dirinya selagi dia bisa menentukan apa yang dia inginkan dan apa yang ia harapkan. Tetapi apabila dia memiliki disabilitas dalam halnya pemikiran atau kecacatan dalam pemikiran, sebagai keluarga wajib untuk menentukan hal yang terbaik atas dirinya. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu non-diskriminasi. Jadi sebagai manusia yang normal pada umumnya dilarang untuk melakukan diskriminasi terhadap manusia penyandang disabilitas, karena sama halnya dengan manusia-manusia lainnya. Mereka berhak dihormati, berhak melangsungkan kehidupannya dengan sesuai apa adanya. Mereka berhak untuk menerima pendidikan. Jadi apabila telah terjadi diskriminasi terhadap orang penyandang disabilitas, maka ada hukum atau undang-undang yang melindunginya. Kemudian yang ketiga, partisipasi penuh dan efektif serta keterlibatan dalam masyarakat. Jadi prinsip yang ketiga menurut CRPD ini, manusia penyandang disabilitas memiliki hak penuh dalam efektivitas serta keterlibatan dalam bermasyarakat di lingkupnya. Misalnya terdapat manusia penyandang disabilitas tersebut ingin membantu suatu acara di daerah tersebut, maka berikanlah haknya untuk membantu karena dia mau, karena dia menginginkan dirinya bermanfaat untuk lingkungannya. Kemudian
Untuk yang kelima ada kesetaraan kesempatan. Jadi, apabila manusia yang normal tidak penyandang disabilitas memiliki kesempatan penuh akan semua hal, maka manusia penyandang disabilitas pun memiliki kesetaraan kesempatan yang sama. Misalnya manusia yang normal layaknya kita memiliki kesempatan untuk belajar hingga ke tingkat perguruan tinggi, maka manusia penyandang disabilitas pun apabila ia menghendaki untuk mengenyam pendidikan sampai ke tingkat universitas pun dia memiliki kesempatan yang sama, asalkan dengan syarat dia mampu dalam segala hal. Kemudian untuk aksesibilitas, prinsip yang keenam itu aksesibilitas, yaitu manusia penyandang disabilitas memiliki akses penuh dalam segala hal, sama halnya dengan manusia yang lainnya. Kemudian untuk prinsip yang ketujuh yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dunia kita diciptakan sebagai manusia dua jenis gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Di sini walaupun kita memiliki perbedaan dalam hal gender, tetapi kita memiliki kesetaraan dalam hal apapun. Misalnya apabila laki-laki mampu bekerja, maka wanita harus mampu untuk bekerja. Seperti itu. Tidak semata-mata manusia yang pengidap disabilitas itu memiliki kekurangan kemudian mereka lemah, tidak, tetapi mereka memiliki hak yang sama dan kesetaraan gender. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh lawan jenisnya, seperti itu. Kemudian untuk prinsip yang ke-8 yaitu penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka. Jadi untuk prinsip yang ke-8 yaitu penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak. Jadi apabila anak pengidap disabilitas, mereka wajib untuk dihormati dan diberikan hak-haknya sebagai disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka, walaupun status atau keadaan fisiknya mereka tidak normal atau memiliki keterbatasan atau biasa disebut dengan kecacatan atau hingga disabilitas, tetapi mereka memiliki hak yang harus kita penuhi, yaitu wajib untuk kita hormati sebagai salah satu acuan anak tersebut atau orang tersebut untuk melangsungkan kehidupannya. Hak-hak penyandang disabilitas. Menurut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan, atau tindakan yang semena-mena. Serta penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapat penghormatan atas integritas mental ataupun fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian ataupun dalam kedaruratan. Hak-hak tersebut diperinci, yaitu yang pertama, hak atas aksesibilitas, kedua, hak untuk hidup, ketiga,
hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan bagi penyandang disabilitas dalam situasi yang beresiko, termasuk dalam situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam. Untuk yang keempat itu, hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum. Yang kelima, hak atas akses keadilan. Keenam, hak atas kebebasan dan keamanan. Ketujuh, hak atas kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat manusia. Kedelapan, hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Kesembilan, hak untuk mendapat penghormatan dari integritas mental dan fisik dengan berdasar kesamaan dengan yang lain. 10. Hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan. 11. Hak untuk hidup secara mandiri serta terlibat dalam masyarakat. 12. Hak atas mobilitas pribadi. 13. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi. 14. Hak memperoleh penghormatan terhadap keleluasaan pribadi. 15. Hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan keluarga. 16. Hak atas pendidikan, kesehatan, habilitasi, dan rehabilitasi. 17. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nungki Anissa Fitri dari Kebidanan Unisula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Hak Disabilitas. Di dalam undang-undang itu tidak mengatur secara khusus mengenai hak disabilitas, tetapi pada pasal 28H ayat 2 itu menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama, manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesamaan. Kemudian pada pasal ini ditangguhkan kembali di pasal 28I ayat 2. Ini menjelaskan bahwa setiap orang itu berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, berhak dalam menetapkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu. Nah, dikatakan setiap orang itu secara umum adalah yang menderita disabilitas, baik dari kalangan lansia, ibu hamil, wanita, kemudian anak-anak dan remaja. Kemudian dalam kata diskriminatif itu sendiri termasuk dalam diskriminatif maupun dari pribadi atau dari yang lain. Kemudian dalam pemenuhan hak tersebut diperkuat kembali dengan tafsir yang diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143/PUU/7/2009 dan pada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 16/PUU/8/2009. Ini menyatakan bahwa hak konstitusional ini terhadap mereka yang mengalami kepeminggiran, pengucilan, pembatasan, dan perbedaan kesenjangan, kemudian partisipasi dalam politik dan kehidupan publik. Nah, ini mereka juga mendapatkan hak untuk apabila mereka nanti dikecilkan, dipinggirkan atau tidak dihargai, maka mereka mendapatkan hak untuk dilindungi dan mendapatkan hak untuk diperkuat. Kemudian ini juga berlaku sama untuk lansia, wanita hamil, kemudian anak-anak, remaja, dan lainnya. Kemudian ini juga sudah disahkan oleh pemerintah yang diatur pada Undang-Undang nomor 39 tentang hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indonesia juga telah memiliki undang-undang tentang penyandang disabilitas. Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Salah satu perubahannya yaitu penggunaan kata disabilitas yang menggantikan kata cacat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan penghormatan terhadap martabat, otonomi individu tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keagamaan manusia,
dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang, dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih. Hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 terdapat dalam pasal 5 sampai pasal 26, antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak pendidikan, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi, dan juga hak konsesi. Indonesia juga secara aktif melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional, baik ICCPA, ICISCR, CRC maupun CRPD. Sebagai konsekuensi Indonesia mendatangani konvensi tersebut. CPRD diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dengan meratifikasi memiliki konsekuensi hukum terkait dengan pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas. Selain itu, beberapa daerah di Indonesia telah aktif mengesahkan peraturan daerah atau Perda disabilitas sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagai contoh, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Baik, jadi dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa isu tentang penyandang disabilitas itu merupakan isu global yang harus menjadi perhatian masyarakat dunia, dikarenakan jumlah 600 juta itu bukan angka yang sangat sedikit. Nah, dorongan untuk membentuk instrumen hukum baik pada tingkat internasional maupun di tingkat nasional itu sudah diupayakan sebelumnya pada tahun 1970-an, dimulai dengan deklarasi hak-hak penyandang cacat dan penyandang cacat mental, sampai dibentuknya konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang di sini secara khusus mengatur hak-hak yang dilindungi, kemudian kewajiban negara peserta, dan juga prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Nah, hal tersebut itu tentunya sebagai pelengkap dan juga bukti keseriusan masyarakat internasional, dikarenakan di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM, kemudian di International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, atau Konvenan Hak Sipil dan Politik, dan juga di International Covenant on Economic, Social, dan Culture Right atau ICESCR, atau Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, di mana yang merupakan instrumen utama HAM internasional itu tidak diatur secara khusus tentang penyandang disabilitas. Kemudian dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Right of Person with Disabilities atau CRPD, terdapat hak-hak yang dilindungi secara universal maupun non-diskriminasi, seperti hak hidup, hak berekspresi, dan juga hak pendidikan. Nah, pada tingkat nasional sebagai norma dasar yaitu sumber segala hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga tidak diatur secara tegas mengenai hak dari penyandang disabilitas, tapi dapat ditemui pada pasal 28H ayat 2 yang bisa menjadi rujukan dan juga perlindungan penyandang disabilitas, yang dimana dikuatkan juga oleh putusan MK tentang tafsir pasal 28H ayat 2. Dalam tingkatan undang-undang Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional. Beberapa HAM internasional yaitu meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR atau Konvenan Hak Sipil dan Politik, kemudian International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights atau ICESCR atau Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan juga meratifikasi CRPD dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, tentu hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Undang-Undang Penyandang Cacat tahun 1997 itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, hak-hak penyandang disabilitas ini khusus diatur dalam pasal 5 sampai pasal 26. Kemudian selain undang-undang, pemerintah daerah juga mulai proaktif dalam pembentukan perda
satunya yaitu Perda Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.